betapa pentingnya kita banyak baca ya, banyak referensi sehingga kita bisa nambahin penjelasan dari bab yang kita lagi pelajarin dengan tambahan-tambahan wawasan, kisah-kisah, cerita-cerita, contoh-contoh yang lain. Rasulullah seperti itu. Kalau mau ngejelasin tentang taubat, ada cerita seorang pembunuh 99 ya, nanya ke pendeta, boleh tobat gak? Gak bisa, dibunuh lagi pendetanya. Jadi 100. Nanya ke orang alim, bisa tobat gak? Udah bunuh 100. Bisa. Nah akhirnya ada permisalan. Nah begitu tekniknya. Jadi makanya banyak para da'i itu Pak. Di antaranya Imam As-Sa'labi itu, beliau ahli tafsir dan da'i. Dia nulis Pak Ji, nulis tafsir. Tapi da'i juga, suka ceramah, tausiah kemana-mana. Sehingga untuk memberikan wawasan yang lebih luas, tentu banyak referensi. Banyak kisah-kisah terdahulu. Di tafsirnya pun gayanya gaya da'i. Banyak menyajikan kisah-kisah yang menarik. Makanya sampai ada pendapat beberapa ahli tafsir yang lainnya, di tafsir beliau ini banyak Israiliyat katanya, karena memang sukanya kisah gitu. Dan kisah itu biasanya akan ada selipan-selipan kisah Israiliyat, kisah nggak berdasar ya, yang seolah-olah kayak sahih gitu, padahal nggak ada dasarnya. Contohnya apa? Contohnya bahwa tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu kokah. Ada yang pernah dengar? Ini kayu kokah nih. Dulu tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kokah. Itu mah bisa-bisanya pedagang kayu kokah aja biar laku. Kagak ada itu kan? Itu. Nah, dulu Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Ada kan ayatnya? Ada. Pertanyaannya, kemana? Di titik mana Nabi Adam diturunkan dan di mana Siti Hawa diturunkan? Ini sejarah katanya. Penting untuk kita ketahui. Akhirnya dicari. Oh, ternyata Nabi Adam diturun di India. Bollywood dulu. Iya. Nah, terus Siti Hawa di mana? Nah, yang kayak gini-gini menurut sebagian ulama nggak ada dasarnya. Kalau penting Bu, kalau Allah menganggap suatu hal itu penting, pasti disebutin dalam Al-Quran, bener nggak? Ini nggak disebutin, ihbitu. Ya, justru ihbitu aja udah. Ihbitu ke bumi, buminya di mana? Kalau Allah anggap penting, disebutin titik buminya. Nah, di Mekah misalnya. Nah, ini nggak disebutin. Artinya ada pelajaran yang lebih penting, yaitu tentang hikmah kesalahan, kemudian takdirnya Allah, Nabi Adam mau jadi khalifah di muka bumi. Gitu. Titik di mana turunnya berarti menurut Allah bukan inti pembahasan gitu. Nah, tiba-tiba banyak tuh cerita-cerita nggak berdasar, namanya Israiliyat, berasal dari Bani Israel. Nah, itu pertama. Yang kedua, an-nufus allati fiha isti'dadun lil khairi wal haqqi tarji'u ilal istiqamati wa inin harafat biha al ahwa hinan an tariqil huda. Ini jiwa-jiwa, hati-hati kita yang ada kesungguhan menuju kebaikan, mau taubat, mau berubah jadi lebih baik, itu insya Allah akan ketemu juga jalannya Pak. Akan dapat juga tuh jalan taubat. Meskipun di pertengahan jalan belok-belok. Bener gak Pak? Nah, nanti nih Mbak Im sambil ngerasain. Sekarang SMP, ntar bentar lagi aliyah, SMA. Nanti lulus nikah. Nah, nikah macam-macam. Dari kerjaan ada yang bikin belok-belok, iya bohong, ya korupsi, ya suap, ya macam-macam. Ya. Nah, terus ada yang ngedorong untuk ngikut temen, jatuhin temen, carmuk ke bos. Itu kan belok-belok loh. Macam-macam ya. Itu kehidupan.
Tapi kalau hatinya setiap melakukan kesalahan nyesel, artinya dia punya kesungguhan berubah, maka di sini hikmahnya pasti ada jalan untuk taubat. Lah udah 99 mau taubat, dikata nggak bisa taubat, nggak bunuh lagi jadi 100. Tapi hatinya emang mau taubat, Bu. Ya Pak Haji, betul-betul sungguh-sungguh dia pengen taubat, pengen berubah. Akhirnya ketemu sama seorang alim, bisa. Emang apa yang ngalangin taubat? Taubat lah taubat. Saya udah ngebunuh 100 orang. Bisa. Yang kemarin hadisnya apa? Pintu taubat itu gerbangnya lebarnya seberapa meter? Perjalanan 40 sampai 70 tahun. Oh, lebar bener. Ya. Mau masuk dari sisi yang mana, masuk bisa. Begitu maksudnya. Jadi kalau hatinya ada kesungguhan, insya Allah ada jalan. Where there is a way, where there is will, there is a way. Gitu. Di mana ada kemauan, ada jalan. Tapi ada hati yang memang nggak mau tobat, Pak. Ada nggak? Ada. Di dalam hatinya cuma begini nih. Masih lama hidup. Nggak bakal tobat itu. Masih panjang, baru 30 tahun. Bro, sholat yuk bro. Jamaah yuk bro. Tenang aja lah, masih 40-an, 20 tahun lagi, insya Allah saya taubat. Tapi nggak sungguh-sungguh di hatinya. Bro, sholat bro, jamaah bro. Daripada nanti pas sholat jamaah di depan imam, senep. Gitu kan. Ya biarin aja dah, orang aja yang sholat, kita kagak. Nggak ada keinginan untuk berubah gitu, ya nggak dapat. Tapi kalau keinginannya kuat, ya Allah, saya tahu nih pahala sholat jamaah 25, 27 dan tidak terbatas. Ya Allah, saya punya anak nih. Kalau saya nggak sholat berjamaah sebagai orang tua, sosok bapak, sosok ayah, anak saya nyontohin siapa? Begitu. Ya. Kalau nggak ada hal seperti itu, pemikiran seperti itu, ya nggak bakal berubah, Pak. Tapi kalau dalam hatinya, aduh, anak udah 2, anak udah 4, nambah lagi 5. Tapi sampai sekarang kita belum sholat berjamaah ini. Kita laki ini ya. Kapan ya? Ya Allah, kerja begitu sibuknya. Tapi subuh sih masih di rumah, masih. Ya gitu ya. Kapan ya bisa sholat jamaah? Ada keinginan kuat. Insya Allah ada jalan. Mau dapat hidayah pas lagi motong daging korban kek, diajak jadi panitia, dapat hidayah. Ada yang begitu, ada. Tapi yang kebanyakan sih motong ya pengen dapat dagingnya doang, ke masjid mah kagak, banyak itu. Ada yang dapat hidayah mampir ke toilet rumah sakit, masjid. Lagi ke toilet, bersih, selesai dengerin kajian, cakep, nyentuh. Mikir sampai rumah. Iya juga ya, bener juga tadi kata Ustadz itu di kajian. Besok tobat, selesai berubah, alhamdulillah. Macem-macem hidayah Bu. Yang penting ada keinginan. Tapi kalau di hatinya anak 1 masih kecil, biarin belum ngerti dia. Kita mau gimana juga, mau mabok juga gak ngerti dia. Anak 2 tambah lagi, lanjutin judi, ya dari babak 1 ke babak berikutnya. Belum paham, masih bocah, anaknya jarak setahun doangan. Lama-lama anaknya SMP nggak kerasa, sholat kagak, ya. Pulang pagi, pulang malam, nggak ketemu anak-anaknya, family time-nya nggak kerasa. Sosok seorang ayah yang soleh, yang sholat berjamaah nggak kelihatan di mata anak, gitu kan? Lah mau jadi apa, gitu kan? Anaknya menyontoh siapa, gitu. Rumah Quran, pesantren, ya, madrasah, sekolah-sekolah berjuang. Nah, sholat duha ya, di madrasahnya, di pesantrennya sholat duhanya rajin. Pulang ke rumah ngelihat bapaknya kagak pernah sholat, ya, balik lagi dia. Ya, ini mah kayaknya pesantren yang salah ini. Ngapain sholat sono? Ngapa gua kagak? Gitu, kemungkinan besar. Karena lebih banyak porsinya yang dilihat adalah pemimpin yang di rumah, gitu. Tapi kalau misalnya, udah resah nih kita nih, resah nih. Kapan nih berubahnya saya? Itu sama diri sendiri berantem tuh. Kapan kita berubah ini?
kapan ini lancar baca Quran nih? Kapan ini sholat berjamaah? Insya Allah ada jalan pasti. Akhirnya dibukalah program yang namanya Paul. Jadi wadah belajar buat orang-orang tua yang selama ini, ya Allah kapan nih saya perbaikin bacaan nih? Ya Allah kapan nih berubah nih? Nah, ada taklim. Kalau masjid mah dibuka 5 waktu, mau kapan aja. Gitu. Corona doang ditutup kemarin sebagian. Nah, jadi harus ada kesungguhan berubah. Selanjutnya, fadlul ilmi ma'aqillatil ibadah ala kasratil ibadah ma'al jahli. Li'annal abidal jahila rubbama asa'a min haitsu arada ay yuhsina san'an fahalaka wa ahlaka. Wal alimu tadi binuril ilmi fayuwaffaq lil haqqi fayantafi'u wa yanfa'. Keutamaan ilmu walaupun ibadahnya standar ya, itu lebih unggul, lebih utama dibanding ibadah yang banyak tapi bodoh. Ini nih yang tadi ketika nanya seorang pendeta, dia nggak tahu bahwa bab taubat itu selalu terbuka. Begitu pembunuh 99 orang nanya, bisa taubat nggak? Kagak bisa. Gitu. Dia ibadah doang, rajin ibadah, tapi ilmunya kurang. Pas jawab nggak bisa, mati. Gitu. Tapi alim yang satunya lagi banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Pas ditanya, bisa taubat nggak? Bisa, selamat. Gitu kan? Iya. Nah, kayak kemarin saya pernah cerita di sini apa di Asyuhada. Ada orang taubat yang ada di benaknya bahwa taubat itu langsung ibadah. Tapi nggak ngaji Pak deh, kagak ngaji, nggak mau nambah ilmu Pak. Iya. Tiba-tiba begitu hijrah, saking semangatnya sholat tahajud. Jam berapa? Jam 2, jam setengah 3. Tiba-tiba datanglah waktu subuh. Wa'im azan. Allahu Akbar. Yang qomat samil. Qad qamatis shalah. Kita cari, ini si abang yang tadi mana nih? Saya ngeliat tahajud kayaknya, nggak ketemu. Ditungguin habis taklim, kagak nongol juga. Dia kayaknya belum kelihatan sholat subuh. Sampai selesai taklim, udah sarapan bareng, udah pada bubar. Lah kagak nongol si abang. Pas ditanya besok paginya jam 8, bang kemana? Berangkat kerja? Bukan, tadi subuh kemana? Loh ente gimana? Saya ini tahajud, sekalian saya jamak sholat subuh. Nah, ini orang ahli ibadah tapi bodoh. Dia ngatur-ngatur sendiri. Kagak bisa. Mana bisa tahajud di jamak sama subuh. Apalagi misalnya contoh, saya dulu pernah ngaji zaman SD, habis itu nggak pernah lagi dah. Belangsak dah hidup. Akhirnya umur 50 tahun Pak Haji baru sadar, baru tobat. Saking solehnya pengen berubah, hijrah, banyakin pahala. Orang-orang udah selesai sholat subuh 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, dibangun lagi sendiri. Kenapa nih? Masbuk. Oh masbuk kali. Pas ditanya, bang, saya rasa-rasa nih yang di sampingnya, kayaknya ente sholat dari awal. Kok bangun lagi tadi? Ada yang salah? Kagak, saya mau nambah pahala biar tambah banyak. 3 rakaat dia subuh. Ini ibadah nggak pakai ilmu ini bu. Ya nggak bisa begitu. Iya. Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Bapak-bapak sering nggak ngelihat orang sholat jamaah? Itu rajin orang sholat berjamaah. Rajin. Mudah-mudahan dengan sholatnya itu Allah tinggikan derajatnya di akhirat. Tapi ada permasalahan Pak. Ini sholat rapat. Rakaat kedua rapat. Rakaat 3 rapat. Nah keempat baru ada 3 orang. Datanglah dia. Begitu datang sholat berjamaah, dia bikin sholat berjamaah jaraknya sejengkal lebih sama yang sebelahnya. Kagak dirapetin. Lah itu gimana ya kan? Agak rapet gitu ya. Jauh bener, 1 orang lah muat gitu.
Nah, ini kemungkinan dia rajin ibadah tapi nggak mau ngaji. Kemungkinan begitu. Jadi penjelasan-penjelasan Ustaz Habibie, Ustaz Abdurrahman, almarhum Ustaz Ali Amin, udah ngejelasin bagaimana tata cara sholat berjamaah, nggak dengar karena memang nggak hadir ngaji. Nah itu pentingnya. Ingat nggak Pak dulu sempat ada pendapat bahwa kalau pakai lengan pendek nggak boleh imamin. Ingat ada pendapat kayak gitu. Kemungkinan nggak ngaji lagi. Pendapatnya yang misalnya 40 tahun yang lalu nggak diupdate tuh ilmunya sampai sekarang salah terus, keliru terus gitu. Lah jelas-jelas Rasulullah SAW ketika perang-perang itu ngangkat tangan berdoa, kemudian kelihatan ketiaknya. Kira-kira nih, ini saya pakai lengan panjang nih, ini Rasulullah pakai segini biasanya. Kalau saya angkat tangan kelihatan nggak? Kalau kelihatan berarti pendek. Coba Bang Jafar angkat tangan, kemungkinan kan kelihatan. Nah, kan nampak ada putih-putih lengannya, kan gitu. Berarti Rasulullah pakai pendek apa panjang? Zaman Rasulullah, zaman sahabat, yang imamin siapa? Rasulullah. Dari mana kemudian disimpulkan bahwa kalau pakai lengan pendek nggak boleh imamin? Nah, kemungkinan ngajinya nggak diupdate gitu loh. Makanya penting pas umur hidup minal mahdi ilal lahdi. Dari kita ditimbang-timbang ngerangkak udah punya kesempatan belajar bagaimana caranya ngerangkak yang baik. Dari kecil juga belajar tuh bayi sampai wafat kita disuruh untuk belajar update gitu. Nah itu pentingnya ilmu. Selanjutnya babut taubah maftuh wa taib makbul mahma azuma minhu dzanbu wa kasrat al khotoya. Pintu taubat terbuka lebar, kemudian orang-orang yang bertaubat diterima terus. Pintu taubat dibuka lebar, orang yang datang taubat diterima, insya Allah gitu. Walaupun apa? Walaupun dosanya besar banget itu. Sesadis-sadisnya bapak dulu zaman jadi bajing loncat, ada pernah? Ada pernah? Agak. Siapa pakai itu? Sesadis-sadisnya bapak pernah nggak bunuh 100? Nggak pernah. Ada orang Pelumpang yang pernah bunuh 100? Nggak pernah. Jadi ini yang bunuh 100 aja diterima taubatnya menurut riwayat yang sahih muttafaq alaih. Bagaimana kita yang nggak pernah ngebunuh, Pak? Insya Allah. Ahlan wa sahlan kata malaikat. Yuk datang ke pintu taubat gitu. Gitu. Jadi insya Allah diterima. Walaupun besar dosanya. Ini tentang bunuh. Saya beda lagi nih. Saya pernah syirik. Saya pernah minta tapal kuda buat dagang laris. Ngapain sih Pak tapal kuda segala? Tapal kuda bawa-bawa. Rompi. Buat apaan rompi? Kalau dipakai waktu dagang bisa laris. Syirik dong. Iya, saya pernah tuh dulu. Gimana ya? Diterima insya Allah. Sebelum sekarat, sebelum kiamat. Saya pernah nilep teman saya dulu bawa kartu bayaran 120.000, saya tilep 20.000, gitu. Diterima. Nah kalau yang tadi taubatnya sama Allah diterima, tapi belum kelar urusan tuh. Bagaimana caranya? Datangin temen yang dulu ditilep, bro. Dulu kita pernah nilep uang ente 20.000, nih. Oh inflasi 20.000 dulu, sekarang 200.000. Ayo udah dah. Jadi gitu kalau sama orang. Kalau sama Allah diterima. Kemudian hikmah yang lainnya ala da'i ilal khairi wa man yantasibu li mu'alajatin nufus ayyakuna dha hikmatin balighah bihaitsu yaftanu lima yuslihun nufusa wa yasluku bihas sabilal amali wa fataha babar raja. Kepada seorang dai, mubaligh, khatib, ustadz, kiai dan psikolog, psikiater dan lain sebagainya itu harus ngebesarin hati orang yang datang ke dia. Ada orang misalnya contoh aja, psikolog kayak psikiater kayak atau ada yang ke kiai kayak kiai saya minta nasehatin gitu. Saya ini udah lama kuliah tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Stres saya. Ah gitu ya. Dicek, diliatin mukanya. Coba lihat tangan ente. Dilihat tangannya.
Wah, ini mah jari apes. Agak bakal dapat kerja ini. Garis jari begini, bengkok-bengkok. Mana bisa? Jangan begitu. Kalau ada orang datang, kasih semangat. Wow, bismillah, usaha. Perbaikin ini, perbaikin ini, perbaikin ini. Kalau usaha udah gagal, coba lagi. Ya. Kalau gagal lagi, coba lagi. Ya, Im. Gagal lagi, coba lagi. Ya, Mil. Ya, gagal, coba lagi. Kalau gagal lagi, terus jangan coba lagi, koreksi caranya. Wah, ada yang salah nih, gagal mulu 10 kali. Kalau dicoba lagi, berarti dia nggak belajar. Udah gagal 10 kali, nyoba hal yang sama. Berarti ada yang harus dirubah nih. Tahu nggak Pak? Saya nggak mau salah satu ya, merek besar lah pokoknya. Pokoknya ayam goreng dah. Itu yang sampai sekarang sudah jutaan barangkali. Franchise di mana-mana itu yang saya tahu dia udah nyoba resep ratusan kali. Gagal. Pas kesekian kalinya mungkin 100, ya mungkin kayak gini kali ya. 99 gagal, satunya berhasil. Walau alam berapa jumlahnya, yang jelas akhirnya dia kasih sampel rasa, berhasil, akhirnya buka. Sampai sekarang di mana-mana kita nggak ada yang nggak kenal, pasti kenal. Tapi saya nggak mau promosi karena mensupport Zionis. Tapi pelajaran never back down-nya itu, nggak pernah mundur untuk ikhtiar usaha yang lebih baik, itu harus dicontoh gitu. Nah, jadi dai itu harus kasih semangat. Oh bisa, insya Allah, ayo berubahlah. Tahu nih, ini susah banget nih. Mau sholat subuh, matanya kayak ada lem di mata. Nah, ajak aja terus, ajak terus. Kemarin ada teman saya, ya, siapa? Adiknya Bang Ijen, omnya Samil, datang sini, Bang Aris dari Walang, mau berangkat kerja. Ternyata begini, kita mau pengen ikut kajian, tapi kadang-kadang bingung juga ke kajian yang mana, jadwal jarang dapat, sibuk gawe misalnya. Ternyata sebagian teman-teman itu perlu Pak informasi jadwal-jadwal taklim. Saya bilang, aduh, afwan nih, saya bilang maaf nih. Kalau saya kagak pede nge-share diri sendiri, segituin. Nggak apa-apa, ani butuh info. Ya udah akhirnya, maaf ya, ini bukan narsis nih, share nih besok taklim gitu. Jadi, kalau saya tuh jarang-jarang tuh nge-share update status taklim saya sendiri, jarang, malu saya. Akhirnya teman minta, ya udah japri aja deh, japri, dateng. Jadi ada yang butuh info Pak, gitu. Nah, apa namanya? Jadi yang tadinya merasa bingung taklim di mana, kapan, kita kasih motivasi terus. Nih di sini datang. Wah, kadang-kadang susah banget bangunnya. Kadang-kadang sibuk. Selalu aja. Kalau sibuk ya kelarin dulu kerjaannya. Nanti udah kelar kerjaannya datang. Ini kasih semangat terus. Yang penting ada step by step berubah. Karena setan itu dia juga step by step pengen manusia rugi. Intinya manusia rugi. Gitu. Kayak kemarin saya kasih contoh. Pak, itu di sekolahan Pak, kenceng Pak, korupsi, bisa lah dapat 10 juta, begitu Pak Haji ya. Di sekolahan tuh peluang-peluang korupsi banyak, bisa lah 20 mah gampang. Ah enggak lah, di penjara lagi kita, 20 juta di penjara, malu enggak? Ya udah Pak, bagi-bagi dah, saya 10, Bapak 10, kagak. Akhirnya setan bisikin, ya udah deh, itu ambil aja LKS 10. Nah lumayan dah 10, dapat 100.000. Yang penting manusia rugi. Itu prinsipnya setan, kan begitu. Nah kita harus lawan. Bagaimana caranya nih? Kalau setan punya prinsip yang penting manusia rugi, maka kita harus berprinsip yang penting manusia untung pelan-pelan. Jangan orang pengen berubah, ente mah udah susah, udah kadung ente, takdirnya ente, gak bakal berubah orang. Orang pengen berubah, pengen taklim gitu. Bang, itu kalau taklim yang hadir bawa bapak? Enggak, ada anak muda. Saya pengen taklim, malu. Bilang, ente mah emang takdirnya ente bawaan orok, males ente. Wah, kagak taklim udah. Jangan. Karena pintu taubat, pintu perubahan itu terbuka terus. Allah itu ngasih kesempatan terus. Ahlan wa sahlan, marhaban, silakan. Lah kita bukan Tuhan, bukan malaikat, nabi bukan, udah bikin orang pesimis mulu. Jangan. Dikasih kesempatan. Ayo, datang.
Saya udah bertahun-tahun ini kagak pernah ke masjid. Kalau ke masjid sungkan saya. Ya udah, datang aja bismillah. Ada kopi, ada teh, tinggal nyeduh kalau lagi aus. Yang penting sholat. Gitu. Qabulu taubatil qatil amdan wa alaihi ijma'ul ulama. Ini di hadis ini ada pendapat bahwa taubatnya pembunuh diterima dan itu ijma. Ya, ijma ulama. Sepakat ulama bahwa walaupun dia pernah membunuh, kalau dia bertaubat diterima. Gitu. Ya. Li'anna zahira minal hadis an qatalahu lin nufusi kana amdan wa udwanan. Karena jelas hadis ini. Wahai pendeta, wahai orang alim, saya ngebunuh 99, saya ngebunuh 100. Sengaja dia. Sengaja. Tiba-tiba pas dikasih tahu caranya, oh bisa taubat, diterima juga. Walaupun ngebunuh sengaja, maka diterima taubatnya. Tiba-tiba yang nonton kajian online atau barangkali ada salah satu di antara kita salah paham. Oh, kalau ngebunuh diterima juga taubat. Besok saya ngebunuh orang. Waduh, bahaya ini maman. Kadang-kadang ada yang begitu, Bu. Nontonnya setengah, dicepet-cepetin, mek. Salah paham dia. Wah, berarti boleh juga ngebunuh orang nih. Gua kalau kesel gua bunuh aja. Ya. Salah, Pak. Bahaya ini, sesat pemahamannya gitu. Nah, enaknya ngaji tuh yang komplit. Ya, walam yamna dzalika min qabul taubatihi wa hadza in kana fi syar'i man qablana lakinnahu jaa fi syar'ina ma yu'iduhu ka qoulihi ta'ala fi suratil Furqan. Ini memang kejadian sebelum datang Islam. Rasulullah menceritakan orang pada masa dulu gitu. Tapi sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Sebelumnya Allah berfirman, "Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan jangan sampai kita ada yang membunuh kecuali dengan cara yang hak. Bagaimana cara membunuh yang hak? Qisas. Ya, dia bunuh orang dibunuh lagi, itu boleh. Tapi kalau ada orang cuma sekedar berantem, rebutan cewek, ya itu cewek gua, lu mau ngerebut cewek gua, bunuh, ya. Udah tahu 2 kali lipat nih perempuan di bumi sekarang nih. Banyak nyari ke kota tua kek, sono banyak loh orang seliweran perempuan, pakai berantem, pakai bunuh-bunuhan, kayak nggak ada cewek lain kan gitu ya. Nah kalau kayak gitu-gitu nggak boleh ya kan. Nah, ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tapi ada orang-orang yang taubat, beriman, beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat dan keburukannya digantiin dan tertutup dengan kebaikan yang dilakukan setelah taubatnya. Jadi walaupun cerita Rasulullah ini Pak sebelum datangnya Islam ini, ya dia umat terdahulu, tapi sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, mujanabatu ahlil ma'asi wa muqata'atihim madamu ala halihim wa musahabatu ahli taqwa wal ilmi wassalah. Tadi kan disuruh ya, kata orang alim ke si pembunuh ini, ente kalau mau tobat datangin kota ini, wilayah ini. Nah, ibadahlah sama orang itu. Jangan balik ke sini. Hikmahnya apa? Kita memang disuruh ngejauhin ahli maksiat. Ya, Bu. Maaf. Bukan kita sok suci enggak. Tapi Islam ngajarin begitu, enggak boleh nyampur kita. Udah ketahuan doyan mabok, kita temenin, nongkrong bareng, kagak boleh itu. Menganggap dia sebagai manusia, betul. Ya manusia. Dia sama kayak kita, sebangsa, setanah air, satu wilayah, tapi untuk gaul bareng, nongkrong bareng nggak boleh. Kalau maksiat, kalau masih dalam kondisinya mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya, nggak boleh. Kita harus pilih teman yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, perubahan, gitu. Nah, jadi nggak boleh gaul sama ahli maksiat. Sebaliknya, kita diperintahin untuk gaul sama orang-orang yang ngajak kebaikan, ketakwaan.
Nih Bu, kadang-kadang ada fitrah yang luntur, yang baik-baik itu dianggapnya norak. Bang, maaf nih, ada orang ngucapin salam duluan. Assalamualaikum Bang. Karena ini kampung misalnya, dari dulu kagak pernah ada budaya salam, jadi aneh banget kalau biasanya kalau keluar, Bu, Pak Haji, Bang, sehat Bang, udah gitu doang ya. Jarang diterapin Assalamualaikum, jarang banget misalnya. Misal, bukan Pelumpang, bukan. Kota ini, kampung lain lah itu misal. Jarang banget itu salam. Tiba-tiba ada yang mau ngamalin salam, ngebiasain. Assalamualaikum Bang, apa komentarnya? Widih, lu kesambet jin muslim loh. Saking fitrahnya udah luntur, orang mau ngamalin yang bener kayak salah gitu loh. Nah ini, kalau kita ada yang mengalami hal seperti itu Pak, ketahuilah bahwa lingkungan kita masih buruk. Mau melakukan amal soleh tapi malah justru dicemooh sama saudara sendiri. Sholat nih, sholat, berangkat sholat, tobat ente, dinyinyirin, mau sholat berjamaah dinyinyirin. Wih, udah jadi ustadz nih katanya. Padahal sholat wajib gitu loh. Ayo berangkat, nitip aja Pak Haji pahalanya. Ayo sholat jamaah, ayo, subuh, nitip Pak Haji. Salam aja sama malaikat Israel. Kayak gitu. Nah, berarti harus bukannya kita nggak mau kenal sombong sama orang yang ahli maksiat, nggak mau dakwahin, bukan. Dakwah ada caranya, ada waktunya. Tidak kemudian ketika misalnya lagi nenggak, kita nongkrong bareng sama dia dalam kondisi nenggaknya, enggak. Adalah kondisi-kondisi di luar pas lagi minum miras, deketin lah gitu. Tapi pas jangan lagi berbuat maksiat gitu. Nah, deketin orang-orang berilmu, bersahabat, berteman sama orang-orang yang bertakwa. Kemudian hubbullah ta'ala li taubati ibadihi wa ikhbarihil malaika bidzalika mubahatan bihim wa akhdhuhu biyadi ibadihi at-taibin ila an-najah. Allah senang sama orang yang datang taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sampai dibikinin begitu sama ulama, biar pada demen dah. Nih istighfar dibikinin nadanya yang enak, bareng-bareng gampang. Itu ikhtiarnya ulama. Jangan kemudian apaan itu istighfar dilagu-laguin, nyanyi-nyanyiin, nggak boleh. Itu ada orang yang julid, tau gak julid? Ini ulama ikhtiar Pak. Orang kalau istighfarnya polos, astagfirullah. Kadang ada yang nggak demen. Iya, aduh kaku bener kayak gitu. Ada yang begitu ada. Namanya hatinya belum tersentuh, dia sukanya ngeband, sukanya dangdutan, sukanya dengerin koplo misalnya gitu ya. Demennya musik, ya udah dah. Nih dibikinin astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pakai headset sambil berangkat kerja. Seneng jadi istighfar kan begitu. Nah itu orang-orang yang istighfar, kita kalau lagi ditampun Allah demen, Allah seneng. Ya Allah seneng. Wah nih apa kata Allah, demen nih kayak gini nih orang nih, tambahin dah jalan rezekinya. Tiba-tiba ada yang ngajakin bisnis, tiba-tiba datanglah pelayar yang baru. PRT gitu. Iya, seneng Allah. Kalau Allah seneng, apa aja dibuka. Kalau Allah udah cinta, kemudahan-kemudahan datang. Percaya ada Pak. Kenapa mungkin seret hidup, susah hidup, hati sempit? Barangkali Allah belum cinta, nggak dikasih ke lapangan hati rezeki. Tapi kalau Allah cinta, Allah ridho, saya dagang, saya sibuk, tapi saya nyempetin sholat kok, Allah seneng. Ada orang yang bergaya-gaya, Bang, ente kemana Bang? Sholat zuhur kagak kelihatan, sibuk aneh masih oseng-oseng. Satu, Bang, asar kagak kelihatan,
masih ngeringin ayam itu, ada yang beli. Bang, maghrib, iya tadi lagi tutup warung, sibuk bener. Emangnya kalau dibandingin lebih sibuk mana sama Rasulullah? Rasulullah kepala negara, bukan cuma satu negara. Ini muka bumi punya Rasulullah yang memimpin. Istri banyak. Lah, bapak istri cuma satu, sholat kagak. Iya, oh, istri Rasulullah berapa? Ada yang bilang 9, ada yang 11, ada yang bilang 12. Masih sholat mulu di masjid. Apal Quran kan gitu. Lah kita istri kagak nambah-nambah. Sholat juga kagak kelihatan. Gitu. Kayak Ustadz Sulaiman dong, sholatnya rajin, soleh. Iya. Karena inget ya kan, waktu masa-masa sepuh ini digunakan untuk gitu. Kemudian badzul juhdi wa tahammulul masyaqqah min ajlil lihaq bis salihin wa fi'lu amalil muqarrabin dalilu sidqir raghabati fit taubati ilallah. Kita kalau mau taubat dilihatnya apa? Dengan mencurahkan segala upaya kita untuk menuju taubat. Itu baru dianggap kayak tadi. Malaikat azab sama malaikat rahmat berebutan. Kenapa? Ah, orang dia pembunuh nggak bisa lah taubat. Kata malaikat rahmat, bisa, orang dia lagi on the way. OTW, ini lagi OTW. Pas diukur ternyata lebih jauh jaraknya menuju tempat taubat. Nah, kita diperintahkan untuk ayo sungguh-sungguh gitu. Serius taubatnya gitu. Deketin yang alim, deketin yang soleh. Katanya mau taubat gaulnya sama yang ke diskotik terus. Katanya mau taubat gaulnya sama yang lalai begadang, main gaple, Allahu Akbar, ceplak. Wah, gitu. Balak 6. Gitu. Lah bagaimana taubat, bagaimana berubah gitu. Nah, berubah. Yang terakhir, wa fil hadis isyaratun ila qudratil malaikati ala tasyakkul wa tanwihun bi fadlil insani haitsu ja'alal malakal hakam ala suratil adami. Ini hadis menunjukkan bahwa malaikat itu bisa berubah-ubah bentuk. Ya, buktinya ada yang menyerupai manusia. Dan di sini menunjukkan keutamaan manusia dibanding malaikat. Hadis ini. Kenapa? Manusia yang jadi penengahnya malah malaikat. Walaupun manusia tadi adalah malaikat-malaikat juga. Tapi dia berubah bentuk jadi manusia, kemudian posisinya sebagai penengah. Orang kalau nengahin biasanya lebih lebih bijak atau nggak bijak yang nengahin? Penengah. Lebih bijak yang nengahin. Udah jangan berantem. Udah makan buah dulu biar nggak berantem lagi. Bijak gitu. Nah, penengahnya malaikat berbentuk manusia gitu. Tandanya manusia secara zahir kita ini merupakan makhluk yang lebih utama dibandingkan malaikat. Tapi tar dulu, Pak. Manusia yang kayak gimana? Yang kagak pernah sholat? Ya kagak juga. Ya manusia yang memang bagus ibadahnya, alim, nah seperti itu yang disebut sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi enggak semuanya manusia. Lah kalau manusia kerjaannya tidur makan tidur, kalah monyet. Monyet gelantungan nyari pisang. Dapat pisang satu, megang kanan kiri. Nemu pisang lagi, kakinya megang. Nemu lagi, mulut. Gitu. Lah kalau manusia iya, saking laparnya Pak Haji. Ya, pisang tuh, monyet kalau buka pisang 3 kupasan. Saking laparnya. Ada pisang nggak di depan? Menunya ada. Kita lihat nanti bedanya monyet sama manusia. Kalau monyet itu 3, karena lapar dia, prek makan. Kalau manusia berakal 4. Kita saksikan nanti perbedaannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 10 menit biar kita bisa isyraq. Ada yang mau diskusi, tanya jawab, dipersilahkan. Kata Syamil namanya asik nggak baca kitab dah.
Nungguin, mau? Masya Allah. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada tadi saya minta penjelasan masalah taubat itu pintunya kan luas itu. Tapi di sini di dalam apa tuh pembatasan taubat pertama tadi sakaratul maut maksudnya. Nah, terus kiamat itu. Sekarang kalau umpamanya kita orang dalam sakaratul maut belum sempat taubat bagaimana kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Katanya batas taubat kiamat dan sekarat. Kalau belum kiamat bisa, kalau belum sekarat bisa. Tapi udah ada yang terlanjur wafat, belum taubat. Ya, bagaimana tuh? Nah, itulah fungsinya yaumul hisab, yaumul mizan. Karena ada pemahaman, nih ya, ada pemahaman. Di mana? Di Pelumpang. Ada. Mengatakan bahwa kalau kita sebagai manusia punya kesalahan, kemudian belum diselesaikan semasa hidupnya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadilah dia roh gentayangan. Waduh. Ngeri banget. Kenapa? Ada yang belum kelar katanya. Jadi dia semasa hidup misalnya pernah janji tapi diingkarin. Yang dijanjiin sakit hati. Siapa itu? Misalnya mau nikah, ya. Mau nikah, belum nikah, udah meninggal. Padahal kata dia, aku akan setia kepadamu sehidup semati. Gitu. Ditinggal mati. Berarti ada janji yang tidak ditepatin. Nah, ternyata pas udah sampai berapa lama, berapa tahun itu ada yang kesurupan. Kenapa kesurupan? Mau nagih janji, katanya dulu sehidup semati katanya gitu. Jadi saya datang untuk minta maaf karena udah mati duluan. Saya masuk roh saya ke tubuhnya anak ini, mau nyampein permintaan maaf saya. Begitu katanya. Ada. Karena apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Pakai hadis ngejelasinnya. Orang kalau kagak ngaji, pakai hadis dia. Begini tuh penjelasannya. Saya udah tanya ke guru saya dulu, benar nggak? Wahai Syekh, ada seperti ini. Loh, kalau dituntasin semuanya di dunia sampai ibaratnya kayak ada semacam karma ya, misalnya ya contoh. Lah, terus apa fungsinya yaumul hisab, mizan, hari pembalasan? Apa fungsinya? Oh iya. Jadi nggak ada itu istilahnya kemudian nggak taubat di dunia, udah keburu mati, lalu jadi gentayangan, dikelarin dulu sama anak cucunya sampai tuntas semuanya. Dulu pernah bunuh orang, dia nggak dibunuh, akhirnya lepas dari hukuman, keburu mati belum taubat, tiba-tiba apa? Anak cucunya disantetin orang terus sampai mati semuanya. Kenapa? Ini kutukan. Karena dulu bapaknya pernah bunuh orang tapi nggak dihukum. Nggak bisa gitu. Dia ada nanti hukumannya di hari pembalasan. Adapun yang lainnya mungkin juga jadi balasan tapi bukan berdasarkan yang tadi konsepnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Memang betul akan ada balasan-balasan tertentu. Tapi tidak kemudian dianya masih tergantung di dunia jadi roh gentayangan, enggak gitu juga. Kayak kemarin saya contohin hal yang kecil aja nih. Ini anak aktif bener sih, badar banget nih bocah. Istrinya besok-besok hamil, anaknya Bandung. Karena pernah komentarin anak orang. Sering gak bu ngerasain gitu? Sering tuh dalam hati. Itu mau sholat, pakaiannya dekil bener. Satu saat kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi panitia korban, ada percikan-percikan darah.
sholat kita lupa ngebersihin. Nah, pokoknya apapun yang kita lakuin akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang baik-baik dibalas yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang buruk-buruk dapat yang buruk gitu. Itu akan ada balasannya. Tapi tidak kemudian, oh berarti kalau yang telat taubat, nggak sempat taubat tapi udah keburu wafat, nanti dia dibalas sendiri nih, untuk dia balasannya. Enggak. Kalau dianya mah udah nanti balasannya di hari pembalasan gitu. Adapun yang diterima oleh anak cucunya nanti, ya memang takdirnya seperti itu. Memang selalu akan ada balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik. Alhamdulillah. Syuruk 544, berarti pas lah kita. Sebetulnya masih ada bisa waktu 5 menit untuk sampai isyraq. Kita ngepasin. Kalau nggak ada kita cukup ya. Ada pengumuman? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupi dengan membaca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada yang lupa ya, maaf. Surat Al-Asr fungsinya mengingatkan kita bahwa ini adalah kita niat mengamalkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, niatnya saling menasihati dalam yang hak dan kesabaran. Jadi bukan saling menggurui. Yang di sini bukan guru, yang di bawah bukan murid, nauzubillah, tapi saling. Saya rugi kalau tidak menasihati abang-abang rugi, bapak-bapak rugi kalau nggak nasihatin saya. Makanya saling, harus saling. Kalau ada yang salah, ada yang kurang pas, saya mohon nasihat, mohon dikoreksi. Kafaratul majlis yaitu doa dalam hadis sahih untuk menggugurkan dosa-dosa selama bermajlis. Ada yang tersinggung, ada salah-salah kata, ada yang barangkali tersakiti hatinya dalam majlis ini, maka kafaratul majlis itu menggugurkan dosa-dosa. Baik yang nggak sengaja menyakiti atau yang tersakiti, ketika baca doa kafaratul majlis, hatinya sudah harus legowo, lapang dada untuk saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.